Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata terbongkar ya kelakuan dari seorang Jokowi. Benar nggak? Diam-diam Jokowi sodorkan Kaisang ke partai-partai. Benar nggak seperti itu begitu kan ya? Katanya tidak mau ikut cawe-cawe dalam dunia politik pilkada ini. Ternyata diam-diam dia menyodorkan anaknya ke beberapa partai begitu kan. Dan ini diceritakan langsung oleh sekretaris PKS ya, sekretaris jenderal PKS yaitu Abu Bakar di situ begitu kan. Artinya apa? Benar nggak seperti itu? Nah, jangan-jangan ini cawe-cawe jilid 2 seorang Jokowi. Setelah Pilpres anaknya cawe-cawe di situ. Muncullah anaknya lagi begitu kan ya. Adiknya si Gibran begitu untuk maju sebagai calon pilkada DKI Jakarta. Pastilah seorang ayah pasti cawe-cawe begitu kan. Siapa yang tidak akan cawe-cawe? Anaknya siapapun begitu. Kalau anaknya, keluarganya ya mau mencalonkan apapun pasti ikut cawe-cawe orang-orang yang punya kekuasaan di situ begitu. Apalagi sekelas presiden ya bapaknya. Ya saya kira inilah terbongkar hari ini satu persatu begitu kan. Nampaknya setelah beberapa kali menyodorkan katanya begitu kan ya si Kaisang ini ke beberapa partai, ada yang menolak ya terkait dengan duet ini. Makanya PKS hampir terjadi begitu kan ya, hampir tergoda dengan rayuan seorang Jokowi. Dia mendeklarasikan atau memberikan statement secara resmi bahwa PKS akan mengusung Sohibul Iman sebagai DKI 1 dan wakilnya itu adalah katanya Kaisang. Hampir terpengaruh di situ. Untunglah simpatisan dari PKS banyak yang kemudian tidak setuju dan menolak. Dan bahkan satu sisi pendukung dan simpatisan dari Anies Baswedan mengancam akan meninggalkan PKS. Dan disitulah PKS mulai takut, mulai gagal di situ begitu kan. Makanya secara tidak langsung saya amati betul apakah benar dengan nuansa-nuansa seperti itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini menarik begitu ya, komentar netizen terlebih dahulu ini. Buset deh ya, masih aja. Oh iya, ayah yang baik. Ini gimana begitu kan ya? Apakah cawe-cawe itu sudah di depan mata ya? Ya makanya saya katakan begitu, jangan sampai terulang lagi di tahun 2024 ini. Pilpres jangan terulang lagi bagaimana cawe-cawe mereka. Ya kalau ya saat ini mau cawe-cawe di Pilkada DKI Jakarta, kita awasi betul. Apalagi soal masalah bansos yang sana sini yang kabarnya begitu kan ya, yang kabarnya di tahun 2023 kemarin saat Pilpres bansos di mana-mana katanya begitu. Ini gimana? Mari kita baca ini. Barang yang nggak bagus tentu dikasih diskon, ibarat kata pasti siapa yang usung putra mahkota akan mendapatkan jabatan menteri atau komisaris. Siapa mereka? Kita tunggu saja begitu kan ya. Sayang anak. Semuanya kan tergantung dari partai mereka begitu kan. Artinya apa? Kalau Kaisang disodorkan lalu kemudian partai mereka, partai-partai apapun mereka mau dan menerima, di balik ini semua pasti ada sesuatu begitu. Entah ditawari menteri, entah ditawari komisaris, entah ditawari ini, tawari itu. Yang namanya cawe-cawe itu berbagai cara yang lakukan. Berbagai cara di situ begitu kan. Artinya cawe-cawe itu adalah ke sana bisa, ke sini bisa asalkan cocok. Ini gimana coba? Apakah demokrasi apakah dicidrai lagi begitu kan ya? Makanya masyarakat DKI Jakarta sampai hari ini jangan terpengaruh dengan cawe-cawe itu lagi begitu kan ya. Nampaknya Partai Nasdem sudah mulai melihat ya gelagat dari seorang Kaisang karena mereka sudah rajin sholat Jumat di lapangan, tiba-tiba banyak yang simpati begitu kan. Jangan terpengaruh dengan masuk gorong-gorong, jangan terpengaruh masuk ini masuk itu, jangan terpengaruh ngambil air lalu kemudian dicium sana sini. Itu hanya pencitraan semata. Ya makanya begitu kan ya, sampai hari ini kita lihat saja apakah Kaisang akan tetap dimajukan. Ya kalau mau dimajukan mentok mereka menjadi wakil begitu kan. Mari kita baca ini. Anggapan kalau Presiden ya Joko Widodo kembali cawe-cawe pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 bukan sekedar isu.
Faktanya Jokowi diam-diam telah menyodorkan putra bungsunya, ya ini faktanya Jokowi diam-diam telah menyodorkan putra bungsunya Kaisang Pangarep ke berbagai partai politik untuk mengusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi usai menghadiri kegiatan penutupan Sekolah Pembinaan Partai SKP di Hotel Grand Sahijaya. Bahkan ini sudah menyodorkan Kaisang. Kita lihat saja respon partai-partai, kata Habib. Sejauh itu respon dari berbagai partai politik terhadap pencalonan Kaisang masih beragam. Parpol yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) tampaknya menyambut baik, sementara parpol lainnya masih belum memberikan keputusan. Nah, secara demokrasi, ini berbicara demokrasi ya, sah-sah aja. Mau jadi wakil kayak mau jadi gubernur satu kayak dan sebagainya, ini masih sah-sah aja begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau Kaisang ini masuk di situ begitu kan, akibat cawi-cawi dari seorang Jokowi, masyarakat jangan terpengaruh dengan soal itu. Artinya boleh-boleh aja disodorkan, tapi jangan dipilih, kan begitu logikanya begitu kan. Makanya secara tidak langsung ini negara demokrasi. Kalau seumpama Kaisang menang, ya kita harus hormati. Inilah demokrasi kita begitu kan. Makanya melihat dengan situasi politik ini tergantung dari masyarakatnya. Ya kita awasi dulu juga begitu kan, bagaimana KPU dan sebagainya. Kita harus waspada itu. Ya makanya saya pribadi beranggapan bahwa kalau memang ini benar apa yang disampaikan dalam beberapa berita ini, cawi-cawi seorang joki pasti ada kalau Kaisang dimajukan untuk maju sebagai gubernur. Nah, kalau untuk dipromosikan ke beberapa partai seperti Partai Golkar, seperti PAN, seperti Demokrat, seperti Gerindra, ya pasti kalau seorang Jokowi jadi cawi-cawi mereka akan mau begitu untuk mengusung Kaisang. Nah, kita lihat saja begitu. Maka secara realistis dari 4 koalisi perubahan begitu kan ya, dari PKB, PKS, terus kemudian PDIP, terus kemudian Nasdem, mereka kalau bersatu kekuatannya juga semakin di atas angin begitu kan. Makanya saya berpikir kalau ini memang terjadi, wah ini akan semakin seru di situ begitu kan. Bahkan sejauh ini PKS sendiri, lanjut Habib ya Abu, sudah mantap mengusung pasangan bakal Cagup-Cagup Jakarta Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Ini adalah yang terbaik diputuskan oleh PKS dan kita serahkan kepada Anies Baswedan. Anies nanti yang bergerak merangkul parpol lainnya, tandas Habib Abu Bakar ya. Makanya saya sampai hari ini saya tidak yakin sih sebenarnya kalau Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Karena politik kita cair-cair aja begitu kan. Tidak mungkinlah PKS itu berangkat sendirian. Pasti membutuhkan partai entah PKB, Nasdem dan PDIP dan sebagainya. Artinya apa? Artinya secara logika ya melihat dari PDIP sendiri begitu kan ya, kalau selama Kaisang maju dan didukung oleh koalisi dari seorang Prabowo, saya kira PDIP tidak akan memilih Kaisang ya, pasti akan memilih Anies Baswedan satu sisi. Tetapi ya PDIP akan melihat mereka akan menyodorkan wakil atau tidak begitu. Partai Nasdem juga sama. Terus kemudian Partai PKB juga sama mereka. Artinya tidak ada masalah dengan Anies Baswedan untuk diusung menjadi gubernur DKI 1. Tapi wakilnya ya saya tidak yakin. Ini kan politik kan masih cair-cair aja sih sebenarnya. Makanya saya berpikir bahwa ya tidak yakin Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Kalau semuanya sepakat, oke lah, tidak ada masalah. Tapi sampai hari ini respon dari PDIP seolah-olah menolak terkait dengan pencalonan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Sampai hari ini loh begitu. Ya Nasdem masih belum memberikan pernyataan begitu kan. Ya Partai Nasdem situ saya kira semuanya tergantung dari ketua umum partai. Makanya sampai hari ini Anies Baswedan ya kalau ada Kaisang ya lah kemudian ada cawi-cawi seorang Jokowi, insya Allah masyarakat di Jakarta tidak terpengaruh sedikit pun. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.